Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Susianto di seri pemrograman web dengan menggunakan ASP.NET. Pada sesi kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita, yaitu tentang aplikasi web. Yang kemarin sudah dibahas tentang aplikasi berkaitan dengan CRUD, create, retrieve, update, delete. Oke, baiklah, kita coba mulai untuk menjalankan Visual Code, Visual Studio ya, Visual Studio 2000 yang kita pakai versi community. Kita pakai cut. Dari akhir pertemuan yang terakhir kita menugaskan untuk membuat fitur CRUD untuk mata kuliah. Selain sebelumnya juga sudah buat yang mahasiswa. Kita coba running. Ya, ini akan muncul seperti ini. Pada menu ada master mahasiswa. Kita lihat kita sudah komplit. Kita lengkapi ya, sehingga ada tombol seperti ini. Kita ambil dari font Awisam, kita kaitkan, di dalamnya sudah kita kompliti. Ada bootstrap, ada juga di sini nanti kita lengkapi yang namanya bootstrap font Awisam versi, bisa dicek di situ. Kemudian kalau kita coba hapus, di sini juga sudah kita custom. Kemudian kalau kita edit, ini juga sudah kita custom. Begitu juga di versi yang mata kuliah, kita juga bisa menampilkan sama dengan yang di mahasiswa. Kemudian juga sudah. Nah, untuk pada bahasan kali ini kita akan menambahkan satu menu yang transaksi. Transaksinya yaitu rencana studi atau KRS yang lebih populernya kita akan tambahkan pada sesi kali ini. Mari kita coba untuk menambahkan pada aplikasi saya. Tentunya untuk implementasi KRS ini nanti kita butuh tabel baru. Selain tabel mahasiswa dan mata kuliah yang kita tambahkan di SQL Server Management Studio, kalau kita lihat, kita coba jalankan. Ya, nanti di dalam database akademik ada sementara baru 2 tabel. Nantinya akan kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel KRS. Nanti di dalam tabel KRS itu ada, rencananya ada 4 field atau 4 atribut. Yang pertama adalah tahun akademik, semester, NIM, sama kode mata kuliah. Dan itu kita jadikan semua jadi primary key. Lama sekali, kita coba lewat yang lain. Oke, di ada home entry mata kuliah. Jadi nanti kita akan menambahkan di sini untuk tahap pertama, karena transaksi KRS ini sifatnya agak kompleks dan membutuhkan banyak resource, terutama nanti masalah session juga kita butuhkan untuk memanipulasi datanya. Kemudian ada juga tipe kelas juga kita butuhkan. Kemudian bagaimana memanipulasi transaksi di dalam SQL Server juga kita nanti butuh perlakuan khusus sendiri, tidak seperti itu kayak database di dalam data master. Maka kita bagi menjadi beberapa tahapan sesi ya untuk demo kali ini. Untuk pertama kita akan lebih fokus untuk mendesain user interface-nya dulu. Nah, ini di dalam database-nya kita baru memiliki 2 tabel. Nah, 2 tabel ini nanti akan kita pakai untuk sebagai mendukung merancang antarmuka. Untuk tabel KRS-nya kita coba tambahkan
Untuk pertama kita coba buat tabel, meskipun nanti belum kita akan pakai dulu, tetapi ini untuk sebagai mendefinisikan lebih awal. Kita kasih nama THAKD, ini namanya nanti tahun akademik. Ini kita kasih char 4 ya. Kenapa kita pakai char? Boleh sebenarnya integer, tapi kita coba pakai char dulu, nanti gampang untuk manipulasi stringnya. Ini tidak boleh nol. Kemudian semester, ini maksudnya semester kita kasih nama integer aja kalau ini, karena nanti urutannya adalah 1 dan 2, di mana 1 itu ganjil, 2 itu adalah genap. Kemudian di sini ada nim. Nim itu nanti siapa yang ngambil KRS-nya ini. Nim ini nanti kita pakai encar 10, betul. Kemudian karena di dalam mahasiswa mungkin kebetulan kita butuhkan hanya 10 digit aja. Untuk kode MK, mata kuliah apa yang diambil, kita akan pakai encar sebanyak 6 karakter, dan kita, nah kebetulan untuk bisa mengidentifikasi secara unik ini, semua villa akan kita jadikan sebagai kunci primer. Ini untuk menjamin unik. Jadi kita akan bisa menjamin bahwasanya mahasiswa itu hanya bisa mengambil satu mata kuliah pada satu semester saja. Maksudnya dalam satu semester. Jadi di dalam satu semester itu tidak boleh ada kode mata kuliah yang ganda. Nah, jadi kalau boleh ngulang tapi dengan tahun akademik dan semester yang berlainan. Dan mata kuliah itu boleh diambil mahasiswa yang lain di semester yang sama. Nah, ini maka kita definisikan dengan, kita simpan dengan nama KRS. Oke, kita selesai nih. Sementara kita tinggalkan dulu yang ini, manajemen studionya, SQL Server Studio. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan satu web form di dalam si akad, dan tentunya sudah mengkaitkan dengan master page. Untuk template-nya sudah kita mulai pakai terus. Nah, di sini kita coba akan tambahkan add new item. Oke. New item kita pilih web form dan kita kasih nama dengan nama KRS. Gampangnya Oke. Kemudian kita jangan lupa centang, kasih tanda cek pada please code in spirit file. Maksudnya adalah nanti kita akan membuat kodenya terpisah ya dengan master page. Nah, select master page, nanti kita disuruh memilih master page karena di dalam satu project website itu memungkinkan untuk menggunakan banyak master page, sementara yang kita pakai baru satu. Oke, kita kasih nama KRS ASPX. Sudah, ini sudah, kita klik add. Nah, selanjutnya kita akan disuruh memilih dari project website kita, namanya Siakat. Master page-nya hanya ada satu, yaitu master page namanya, kita tidak mengganti. Kita klik OK. Sehingga di sini kita akan tidak ada HTML dan /HTML head body, tidak ada, tapi adanya di master page. Jadi Anda nanti tinggal melengkapi, dan di sini kita hanya menyuruh mengisi di sini konten placeholder 1 sama konten placeholder yang bagian ID head. Sementara headnya kita tidak pakai, kita abaikan dulu. Nah, maka kita akan mengisi yang bagian di sini. Oke, untuk mempermudah bagaimana kita mencoba mendesain antarmuka, kita akan mencoba memisahkan antara coding dan tampilan sehingga bisa kita saksikan secara bersama. Nah, untuk di bagian layout, desain layout ini nanti kita ditampilkan ada bagian list konten placeholder 1 ya. Kita akan tambahkan nanti yang namanya, kita bisa nyontek di yang lain, contoh di bagian mungkin di bagian home ya, atau di list ya, list AS. Kita coba lihat di bagian sini ada judul. Oke, kita kasih juga, kemudian ada form. Oke, kita itu fill. Kemudian nanti di sini ada
div class form group gitu ya. Oke, kita ikuti. Ntar kita taruh di sini. Kita form, nanti di terakhir ada form slash. Nah, nanti kita akan kasih namanya di sini rencana studi. Oke, di rencana studi ini nanti kita akan masukkan beberapa elemen, ada keempat-empatnya, tapi akan kita tambahkan satu, yaitu namanya prodi. Milih prodi dulu, baru kita bisa ngisi-ngisi yang lain, karena nanti prodi ini sangat penting, terutama untuk memfilter mahasiswa dan mata kuliah yang ini. Mahasiswa dan mata kuliah itu harus sama prodinya, tidak boleh mahasiswa prodi lain mengambil mata kuliah prodi yang lainnya lagi. Maka itu untuk memfilter. Nah, kita akan ambil itu di dalam list mahasiswa sudah ada, kita boleh ambil, kita klik di sini, kita copy aja, ada form group prodinya, ini kita kasih di dalam form control. Kita lihat dulu nanti hasilnya apa, kita paste di sini. Nah, kita ratain. Seperti ini. Oke, nah karena di sini belum ada label, kita kasih name, namanya di otomatis dia akan mencari, oh sorry, ini berarti di prodi bisa sama dengan ini name terima cool font. Oh sorry, for tidak for name, for aja. Oke, kalau kita lihat di sini, kita simpan hasilnya akan muncul di sini rencana studi, ada program studi, pilih program studinya gitu. Nanti kita akan fungsikan ini menjadi pemfilter. Pemfilter itu maksudnya mahasiswa yang dimunculkan di sini nanti hanya khusus prodi yang ditampilkan. Kita coba. Oke, sudah. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi di bawahnya, sementara saya tampilan untuk menambah source code aja. Ini untuk prodi. Untuk prodi. Ini untuk prodi. Yang pertama, yang kedua adalah kita akan membuat tahun akademik di kelas. Kita tulis form group untuk mengelompokkan antara label sama inputan menjadi satu. Form group, oke. Dengan kayak di atas. Bawah di sini nanti ada label for, labelnya aja. Kemudian ini kita kasih nama nanti TB THAKD. Terus tahun akademik. Dan di sini nanti ada sebuah inputnya kita ambil dari TB textbox ya. Textbox kita akan ganti dengan ID-nya adalah TB tadi, TB THAKD. Kemudian running server, kemudian jangan lupa karena kita kasih akan custom dengan CSS, kalau seperti ini berarti otomatis kita nggak ngasih ini CSS custom control, karena
di sini ada run at server, maka kita nggak bisa hanya nulis kelas saja. Tapi karena ada run at server, ini harus ditulis CSS kelas form control. Kalau tidak ada run at server, berarti dia sebagai HTML biasa. Maka kita hanya nulis dengan kelas sama dengan form control tanpa CSS kelas ya. Sama dengan kayak gini. Jadi kalau ini kalau kita running hasilnya nanti hanya seperti ini. Munculnya ya ini tanpa form control. Maka kalau kita kenai dengan dari Bootstrap, kita kasih CSS kelas, alasannya tahu ya. Jadi CSS kelas itu kalau dia ada run at server di sininya, di satu tagnya, karena nanti masih diproses di ASP-nya, maka harus pakai itu. Kalau tanpa run at server atau HTML biasa, Anda cukup menuliskan kelas dengan huruf kecil ya, sama dengan form control. Oke. Sehingga kalau kita running, ini akan menjadi seperti ini. Di refresh kalau nggak salah bisa. Nah, ini sudah bisa. Kita lanjutkan. Ini kita copy boleh. Sorry, mohon maaf. Ini pakai drop down list kalau nggak salah. Yang berikutnya saya stop dulu karena saya butuh komponen yang akan saya ambil untuk berikutnya, yaitu saya ambil yang ini aja. Div sama. Karena ini butuh name. Sorry, ya. Karena butuh untuk semester ya. Kita tab. Ini bukan prodi, kita ganti dengan dd smst semester. Ini namanya ddst sama ini pilih semester, hapus tahap 3 yang menjadi seperti ini. Nah, kita kasih 1, kita kasih 2. Kalau 1 maksudnya adalah asal 2 ini secara coding yang ngisinya ya. Kemarin kita ngisinya adalah secara plug dan klik pakai window ya. Kalau pakai wizard lebih mudah, tapi ini kita pakai coding. Ya, kita harus bisa melakukan dua-duanya. Kita coba lihat hasilnya nanti muncul ya, semester gasal genap. Tahun akademiknya oke. Biar kita tidak selalu ngisi, kita coba custom aja nilainya di sini. Oh, misalnya 9. Misalkan seperti ini. Oke. Kita lanjut. Saya stop dulu. Kemudian kita akan lanjutkan untuk name. Nah, name ini sama dengan drop down list. Kita akan copy lagi di sini. Ini bukan di smst, tapi di sini name. Saya sebut bukan NIM tapi mahasiswa, karena mahasiswa itu nanti isinya ada NIM nama gitu. Kemudian di sini tetap untuk label nama identitasnya saya pakai dd NIM. Kemudian ini semester ini kita tulis adalah pilih mahasiswa. Nah, dengan gitu yang ini kita akan isi secara coding otomatis. Ada satu syarat yang mungkin akan kita pakai. Jadi ketika kita memilih prodi salah satu di sini, otomatis list item itu akan keisi otomatis berdasarkan pemicuan dari drop down list di prodi ini. Akan mengisi di sini secara otomatis. Memicunya adalah di prodinya itu. Ketika diganti itemnya, dia akan mengisi di sini. Sementara yang ini tidak. Maka untuk bisa mewujudkan itu, yang pertama syaratnya adalah
Saya coba split biar agak mudah cara memicunya. Ini ada di Didi Prodi ya, Didi Prodi. Ini ada satu lebih besar. Kita statuskan sebagai enable auto prospect. Enable auto prospect. Kita klik sehingga di sini muncul auto prospect. Maksudnya apa? Auto prospect itu seperti kayak auto refresh. Dia bisa auto refresh otomatis dan memicu agar halaman di bawahnya bisa disegarkan. Nah, ini kalau tidak disegarkan, maka dia tidak akan berfungsi. Nanti bisa dibuktikan, silakan. Nah, itu sementara pemicunya ini. Kita coba lakukan double klik untuk memicu di sini. Nah, kita akan ambil koneksinya di sini. Kita copy, kita masukkan di sini, paste. Oke, kemudian kita resolve importnya sehingga ini sudah betul koneksinya. Kita copy sekalian. Contoh ketika ditampil klik itu kan sebenarnya menampilkan semua mahasiswa berdasarkan prodi. Kita bisa ambil ini. Kita ambil dulu, nanti kita coba modifikasi. Jadi menampilkan di tabel kalau ini ya. Jadi nanti kita akan manipulasi. Dulu kita paste di sini. Nah, sementara dia akan merubah. Oke, sementara gini. Nah, saya undo dulu, nggak jadi. Undo dulu. Maksudnya apa? Biar ada pemahaman dari kita. Coba saya tes dulu apakah betul ketika kita milih satu prodi itu nanti munculnya yang dipilih prodi itu. Nah, kita coba tes dulu sebelum saya mendemonstrasikan itu. Kita coba tulis di prodi apakah betul muncul itu ya, titik teks. Kita tes dulu ini. Jadi biar di tingkat pemahaman kita biar kelihatan masuk akal. Kita coba apakah muncul tulisan itu. Oh, kita ya. Jadi saya memilih prodi tertentu, harusnya nanti di sini muncul prodinya. Oh, saya SI. Otomatis ketika saya pilih tanpa memicu kode tombol, di sini muncul SI1. Betul? Saya pilih prodi yang lain, akuntansi KAD3. Kenapa kok KAD3? Karena di dalam codingnya di sini, codingnya di ini, value-nya ini disingkat KAD3, SIS1 gitu ya. Cuman nama panjang itu hanya label saja. Tapi yang disimpan di tabel atau yang dieksekusi nanti ini adalah bentuk singkatnya. Jadi begitu. Jadi ini sudah yakin ya. Jadi ini bisa memfilter. Nanti ini akan kita pakai untuk mengquery ya. Jadi where-nya itu prodinya ini yang dipilih. Kita coba lanjutkan. Saya stop dulu. Oke, saya coba kembali lagi coding tadi dengan mencoba mempaste tadi. Atau saya nggak usah mempaste, saya ketik aja. Jadi biar mengingat-ingat. New SQL connection itu karena kita pakai CN SQL connection string, maka kita tulis di sini CN SQL itu kita tulis try, masih ingat try, terus CN titik open. Oke, kemudian di sini nanti kita butuh yang namanya dim SQL string untuk menuliskan SQL sama dengan kemarin adalah tag. Oke, bintang from mahasiswa ya, mahasiswa where prodi sama dengan kemarin petik-petik. Oke, di dalam petik-petik itu ada nanti yang di misalkan ini X-nya bisa jadi SI S1 gitu ya. Tapi ini kita isi by inputan dari di prodi tadi. Maka kita tuliskannya adalah kita putus dulu petiknya, kita tutup sampai di sini, terus kita kasih tanda penggabungan string, kita tulis dd prodi tadi, di prodi. Oke, titik teks. Nanti akan muncul seperti ini sehingga nanti SQL-nya bisa di
bukan. Jadi kalau kita tulis respon titik write titik dalam kurung SQL-nya seperti apa. Contoh, ini nanti akan muncul di paling atas ada SQL-nya. Nilai bintang from mahasiswa Prodi, betul ya, ada petiknya, jangan lupa tidak. DI1, ID3 sorry, betul ya. Oke, berarti kita bisa lanjutkan. Oke, saya stop. Saya lanjutkan. Hapus. Saya tulis dim lagi. Sekarang kita akan membutuhkan yang namanya command cmd s command. Semoga masih pada ingat new SQL command dalam kurung butuh ada SQL-nya, butuh koneksinya. Oke, langsung didefinisikan SQL command. Kemudian kita butuh yang namanya reader, SQL data reader, banyak ini. Terus kita akan pakai ini reader untuk menampung hasil eksekusi dari command dengan SQL tadi, select bintang from mahasiswa where prodi bla bla bla. Kita tulis cmd titik execute reader. Kalau hasilnya nanti ada isinya, maka kita akan coba dengan tulisan if reader has rows itu berarti ada isi recordnya, then ya kan, else ya, else ada enggak, kayaknya enggak usah pakai else. Oke, kalau sementara kita isi dulu, coba kita set kosong dulu di dim titik item clear, isinya dikosongkan. Karena apa? Mungkin hasil pemfilteran sebelumnya masih menyisakan item-item sebelumnya, maka kita kosongkan, item clear, kita kosong. Oke, kemudian di denim kita isi item default, biasa kita tulis item default, kita nulis item default, kita tulis pakai add. Nah, ini ada dua, ada tulisan yang kita pakai, lebih baik kita pakai new list item. List item, kita isi item baru, tetapi item ini hanya sebagai dummy. Item dummy maksudnya apa? Item dummy itu yang pertama adalah kita akan tulis pilih gitu aja, tulisan pilih tapi nol, pilih mahasiswa. Terus yang keduanya, ini value-nya kita tulisan nothing. Jadi value-nya itu nothing. Ini labelnya, ini label, yang ini value-nya. Jadi yang tadi ditulis sistem informasi S1, itu labelnya. Value-nya SIS1 gitu. Kita tulis seperti ini, kemudian kita akan tulis apabila di sini ada beberapa, karena nanti record bisa lebih dari satu, maka kita tulis reader sama dengan titik. Oke. Nah, pakai while kita akan tulis seperti ini juga. Tapi yang saya akan sampaikan di sini, ini nanti ada labelnya, ada juga filenya. Untuk labelnya kita pakai nim dan nama mahasiswa, nim dan nama. Untuk value-nya nim saja. Nah, ini saya tulis akan kita buat ada dua. Yang pertama adalah reader nim-nya dulu, add string. Nim itu indeksnya 0. Saya kasih spasi, maka kasih spasi reader add string, kasih 1 indeksnya karena nama. Kemudian yang ini dan yang ini sebenarnya is adalah 0 karena nim. Kita lihat nanti habis ini sudah berhasilkah, kita coba
sebentar, saya sebelum nyoba mungkin alangkah baiknya nanti resource-nya tidak dimatikan, saya tambahin finally untuk mau meng-close koneksi dan karena kita harus pas resource, kalau tidak pas nanti uh, resource-nya akan mengikat memori lebih banyak dengan apa. Kebetulan dari data kita lihat dari data mahasiswa yang ada yang memiliki data, kebetulan baru SD yang saya baru input, tapi yang prodi yang lain belum ada. Kita coba tes yang oh sorry RS belum kita kaitkan ya. Oke, kemudian kalau sementara ini NIM-nya masih kosong, pilih mahasiswa ini juga sudah ada, tapi kalau ini klik di sini harus bersih jalan ya. Tapi kalau misalkan kita tulis TID 3 di sini harusnya kosong, clearnya berjalan. Jadi uh, ininya berfungsi. Kalau enggak, ini masih menyisakan. Tapi ini masih ada ini untuk mempertahankan ada satu item dummy-nya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah bisa berhasil memfilter untuk mahasiswa atau NIM. Nah, saya stop dulu. Untuk selanjutnya, kita akan mendesain untuk yang di bawahnya, yaitu mana tadi? Garis. Oke. Di sini nanti kita butuh mahasiswa itu ngambil mata kuliah apa saja. Ini juga kita butuhkan. Maka di sini saya akan coba tambahkan satu setelah pilih mahasiswa itu ada satu H3 mata kuliah, daftar mata kuliah yang diambil, daftar mata kuliah yang diambil. Oke, nanti ada judul di sini. Nah, kebetulan agak besar ya, pakai H3 mata kuliah yang diambil. Kemudian di bawahnya saya akan tambah satu drop down list sama dengan itu. Nanti ini mata kuliah yang ditawarkan. Saya akan ambil yang ditawarkan mana ya, pakai ini enggak ya, oh nggak usah pakai label berarti ya, saya akan hapus labelnya, nanti habis saya copy, habis itu saya hapus labelnya nanti mengacaukan judul di atas. Ini pilih mata kuliah, pilih mata kuliah. Oke, nah, sambung aja. Kemudian saya singkat di saya kasih identitas DDMK Tawar. DDMK Tawar. Oke, DDMK Tawar on group. Nah, ini kita coba lihat dulu. Ini maksudnya adalah mata kuliah yang ditawarkan itu bisa dipilih, nanti akan disimpan di kantong di bawahnya lagi, masih ada kantong. Ini mata kuliah yang ditawarkan, pilih mata kuliah. Pilih mata kuliah yang ditawarkan. Nah, gitu ya, kudune. Coba pilih mata kuliah yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Oke, ini satu. Kemudian di bawahnya lagi, ini akan saya pasang sebuah tabel, komponen tabel, di mana di dalam komponen tabel ini kok nggak muncul toolbox. Oh, ini belum stop. Oke. Saya akan menambahkan satu komponen di sini namanya tabel. Tabel. Mana tabel? Nah, ini tabel.
Oke, saya akan tambahkan tabel. Ini adalah saya tulis, tabel itu apa ya? Tabel itu TBL aja ya. TBL ambil MK. TBL ambil MK, oke. TBL ambil MK ini nanti akan kita pakai untuk ya menampung. Jadi kita sediain daminya dulu. Di sini ada ya. Coba kita lihat, ini ada yang pakai kayak gini. Nah, ini nanti kita bisa custom dengan CSS ya. Jadi row collectionnya kita tulis dulu 3, 1 2 3. Ini untuk sorry, kebanyakan. 2 aja, kemudian selnya ada 3. Sorry, selnya ada 1 2 3. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS itu. Terus untuk menghapus 4, ada 4. Nah, untuk yang pertama kita kasih di tag ya. Tagnya mana? Tag kode. Kemudian di sini adalah nama mata kuliah. Kemudian di sini adalah SKS. Terus di sini kemudian aksi. Di aksi untuk membatalkan. Apakah mata kuliah yang dipilih ini nanti mau dibatalkan apa tidak? Ini ada aksinya di yang kedua. Ini contoh untuk ini. Kemudian di bagian kita klik OK dulu. Oke, di bagian row yang pertama tadi kita kasih bukan tabel body tapi tabel header ya. Nah, dia sebagai header tabel. Untuk row-nya kita hanya dummy aja untuk ngetes. Untuk besok ngisinya saya kira ini untuk ngisi kesininya besok, tapi untuk sementara kita ngisi yang ini dulu ya. Jadi kita kasih 4. Nanti kita isi yang pertama adalah contoh 11 22 33 misal. Sorry, salah. Ini aksi kok ya. Kemudian yang pertama dulu 11 22 33. Mata kuliahnya misalkan pemrograman web. Nah, programan web. Kemudian SKS-nya 4. Kemudian aksinya kita kasih satu tombol yang namanya ahref. Kita tulis ahref. Kita tulis gini, press dulu aja deh. Terus kita tulis i. Nggak sulit ya di sini ya. Kita tulis i kelas sama dengan fa trash biar lihat semua ya. Trash, sorry salah, ini nanti ada kelas juga. Kelas, tulis di sini btn danger sesuai bootstrap btn sm. Sulit nggak? Lumayan. Ini karena cuma panjang aja jadi agak sulit. Ahref ada petik-petik juga ya. Ini nanti tujuannya sementara kosong dulu. btn danger, di warnanya merah. btn sm berarti tombolnya kecil. Di kelas kita nambahkan labelnya bukan berupa tulisan tapi berupa icon sampah. Kemudian kita tulis, kita tutup dengan sebuah penutup tag icon. Kita tutup dengan /a. Kita klik OK. Gitu ya. Kita klik OK. Nah, coba kita lihat.
Oh ya, sorry belum. Di tabelnya nanti kita kasih tabel section, tabel row. Oh ya, di sininya kita kasih CSS class sama dengan tabel, kita pakai bootstrapnya yang tabel hover. Nah, hover itu kalau mouse-nya digerakin dia akan kesorot. Oke, kita coba lihat munculin kayak apa. Sementara ini yang atas belum bekerja, cuman nanti kita akan isikan target hari ini tuh. Nah, ini muncul seperti ini. Di kode karena dia pakai tabel kelasnya, CSS kelasnya tabel, dia akan dimelarkan sesuai windownya. Ini ada aksi, ada tabel. Nah, oke, kemudian di sini ada mata kuliah yang ditawarkan. Jadi ketika nanti kita mengambil mata kuliah di sini, dia masuk ke sini. Jadi milih di sini masuk ke sini, milih di sini masuk ke sini. Nah, itu rencana besok seperti itu. Kita tuntaskan dulu desainnya, antar mukanya. Saya lanjutkan dulu. Oke, untuk agar bisa ini nanti dipilih bisa memindahkan. Sementara saya ngisi dulu ya. Jadi seperti kayak di atas di prodi itu tadi, setiap pilihan mata kuliah yang ada di sini nanti bisa diklik, bisa merefresh otomatis. Ini tolong dirubah dulu jadi auto postback yang bagian mata kuliah yang ditawarkan. Enable auto postback. Ini memfungsikan agar mata kuliah yang dipilih itu nanti bisa memicu uh, item change. Jadi ketika di double klik di sini, ini selected index change itu bisa kepicu. Kalau tanpa itu berarti dia tidak bisa. Nanti ini belum akan kita isi. Untuk selanjutnya, yang penting kita ngisi dulu berdasarkan dari prodi yang dipilih dulu. Coba kita lari ke krs.aspect.vb. Ketika prodi selected index change, selain mengisi mahasiswa tadi, dia juga mengisi ke mata kuliah yang ditawarkan. Jadi tadi namanya apa? Ini namanya adalah DDMK Tawar. Oke, kita akan juga ngisi DDMK Tawar. Kita tinggal ngopi aja yang ada di sini. Kita tinggal ngopi dari sini terus kita sesuaikan. Memang tidak semuanya sesuai. Oh sorry, ini sebelum di copy saya tutup dulu readernya karena readernya sudah dipakai selesai. Kita close juga untuk mengirit resource. Jadi ini tanggung jawab kita ya untuk mengelola dengan baik. Kemudian kita akan copy dari sini sampai di sini. Oke, kita tulis ini adalah kasih keterangan di memuat daftar mahasiswa berprodi. Ini akan kita tulis ini memuat daftar mata kuliah berprodi. Sama prinsipnya dengan yang di atas, cuman kita sesuaikan karena udah kenapa kok di sini error ada dim. Nah, ini namanya sama tapi kok didefinisikan ulang, maka kita nggak usah dim, nggak ada dimnya kita hilangkan, stringnya juga kita hilangkan, cuma kita tinggal ganti mata kuliah. Ya, prodinya tetap sama, SQL-nya sama, SQL kemarin kita hapus, dimnya kita hapus, dimnya juga kita hapus, kita guna ulang maksudnya. Kemudian tidak ada error. Sekarang kita ganti DDMK Tawar. DMK Tawar sudah kita pilih mata kuliah tadi, nama kita samain aja biar tidak ada perpindahan yang tagnya mana. Pilih mata kuliah yang ditawarkan gitu. Pilih mata kuliah
Oke, kemudian di sini juga sama, kita masukkan yang kita masukkan. Nah, hati-hati, yang kita masukkan adalah nanti pada mata kuliah gathering, betul, nama mata kuliah gathering juga satu, tambahin lagi SKS. Ini SKS ini nanti kayak kasih kurung aja karena nih dalam kurung, terus saya tulis di sini ada tulisan. Oke, sorry. Oke, terus di sini nanti ada tulisan reader bukan get string, tapi karena dia tipenya integer maka dia get int, kita pakai int 32 indeknya, yang prodi nggak usah. Oke, ketika dia pilih ini, yang akan diambil hanya get string 0 kodenya ya. Ini untuk lengkapi aja. Reader close. Oke, kita coba. Ya, kita coba pilih prodi yang ada mata kuliahnya baru prodi. Ya, muncul. Ini ada kurang spasi ya. Kurang spasi, mahasiswanya bisa dipilih. Sementara yang paling gampang seperti itu. Nanti ketika ini dipilih, dia akan geser pindah ke sini. Bawah. Pindah ke bawah, pindah ke bawah, pindah ke bawah. Oke. Jadi untuk ini yang bawah ini untuk menampung. Oke, saya coba stop dulu. Kemudian saya sesuaikan ini. S-nya harus pakai spasi. Oke, selanjutnya untuk menambah yang bawah ini nanti ada tombol. Setelah selesai di paling bawah sendiri nanti ada tombol sebelum form, setelah tabel. Oke, kita kasih tombol. Ya, tombolnya yang pertama ada dua tombol. Yang pertama adalah kita ganti dengan ID-nya BT baru. Untuk membuat tombol baru transaksi, kemudian di tombol BT simpan. Simpan transaksi. Oke, nah kita kasih CSS class sama dengan BT btn bt primary yang kedua juga iya, cs class btn bt primary sama ya. Yes, nanti kita rubah kalau kita coba lihat. Oke. Oh ya, ya. Oke, bentar, kok repeat nggak enak. Ini saya kasih menjadi sukses aja. Sukses. Oke, tombolnya baru simpan. Mungkin itu yang nanti kita akan pakai antar mukanya. Jadi fungsinya adalah
sistem formasi, kemudian pilih semester gasal genap, kemudian pilih mahasiswanya, kemudian pala mata kuliahnya sampai terkoleksi di sini semua mata kuliah baru kita simpan. Jadi kalau mata kuliah yang di sini anak-anak nanti bisa kita batalkan. Oke, untuk desain antarmuka kita seperti itu. Sebelum saya coba akhiri, kita kaitkan menunya dulu. Jadi nanti kita bisa mengkaitkan menunya dengan transaksi. Kalau kita klik, kita coba buka masterpad. Di masterpad di bagian navbar ada KRS ya. Di sini kita sudah membuat, bisa copy paste kalau Anda belum ada. Kemudian ditambahkan KRS, kemudian ini kita ganti dengan KRS ASPX. Oke, kalau sudah kita KRS ASPX berarti ini sudah terkait. Oh sorry, yang saya buka adalah bukan. Nah sekarang ini sudah bisa. Oke, continue. Nah sekarang kalau misalkan kita klik home, kalau kita klik KRS, ini sudah berfungsi. Untuk sementara pada sesi kali ini saya cukupkan sekian. Ke depan besok kita akan coba lanjutkan lagi untuk memfungsikan antarmuka-antarmuka yang ada di sini. Tentunya yang pertama adalah kita bagaimana mengkoleksi mata kuliah yang ditawarkan ke mata kuliah yang kita ambil. Bisa kita batalkan, bisa kita tambahkan, kemudian baru bisa kita simpan. Begitu, nanti kita akan butuh yang namanya fitur season untuk mengkoleksi ini, karena nanti kalau halamannya berubah, nanti tetap kita bisa munculkan. Nah, kita akan butuh season dan juga nanti ada sebuah struktur data yang namanya list mata kuliah ambil akan kita buat. Nah, ini kita akan bicarakan pada sesi. Terima kasih, saya kira begitu saja untuk sesi pada kali ini. Kita lanjutkan depan dan monggo silahkan dicoba. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan untuk mendesain. Saya kira ini cukup mudah dan ini sebenarnya lebih sulitnya adalah di sisi mendesain antar mukanya. Bagaimana kita yang kita ambil adalah contoh yang paling gampang dan bisa kita kerjakan dengan waktu yang singkat. Demikian matur suwun, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.